Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai salah satu bab di bab sistem akuntansi karangan Mulyadi, yaitu mengenai bab 7 mengenai sistem penjualan kredit pada perusahaan PT Automobil Jaya Mandiri atau perusahaan ini juga dikenal sebagai Wuling Motors. Yang pertama ya ini mengenai pendahuluan dalam makalah kami. Nah, mengapa penjualan kredit itu sangat penting bagi perusahaan? Tentunya bahwa penjualan kredit ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan di samping penjualan secara tunai atau cash. Selain itu, sistem penjualan kredit ini merupakan suatu aktivitas perusahaan yang sangat penting bagi semua lini perusahaan, baik manajemen, penjualan, dan juga bagian lainnya. Pada perusahaan harus memperoleh target penjualan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, di samping penjualan kredit yang sangat penting, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang digunakan untuk mengkoordinasi atau mengatur dari prosedur penjualan sampai prosedur penagihan, sampai prosedur pencatatan akuntansi tentunya. Selain itu, sistem penjualan kredit ini sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan perhitungan dari hasil pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, sistem ini juga dibuat untuk meminimalisirkan terjadinya human error yang terjadi pada saat penginputan atau pemasukan data di komputer. Jadi kesimpulannya, adanya sistem penjualan kredit ini diperlukan untuk ya ini tidak lain seperti untuk keefektifan dan keefisienan dari penjualan kredit pada perusahaan. Salah satunya yakni perusahaan PT Automobil Jaya Mandiri. Selanjutnya mengenai pembahasan. Salah satu bagian dari teori pembahasan yakni transaksi kredit oleh pelanggan terlebih dahulu diseleksi untuk dinyatakan layak atau tidak menerima kredit. Ini adalah salah satu bagian dari fungsi kredit, yaitu untuk menyeleksi siapa sih pelanggan yang berhak menerima penjualan kredit yang telah ditentukan secara syarat ataupun secara ketentuan lainnya oleh perusahaan. Mengenai landasan teori, menurut Mulyadi tahun 2016 di halaman 160 mengenai sistem penjualan kredit adalah penjualan yang terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Di dalam transaksi penjualan secara kredit, pelanggan dapat mengorder suatu barang dan akan dipenuhi oleh perusahaan dengan pengiriman atau penyerahan barang tersebut kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang kemudian perusahaan memiliki piutang kepada pelanggan tersebut. Kegiatan inilah yang disebut sebagai sistem penjualan kredit. Baik, selanjutnya mengenai fungsi terkait yang ada di landasan teori di buku akan dilanjutkan oleh Lucky Andrianto. Silakan. Baik, untuk fungsi kredit, fungsi terkait dalam sistem penjualan kredit dengan dasar teori Mulyadi, buku karangan tahun terbitan 2016 pada halaman 168. Yang pertama adalah fungsi kredit. Fungsi kredit ini digunakan untuk meneliti terhadap kelayakan status pemberian kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang kedua adalah fungsi penjualan ini digunakan dengan cara menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, serta meminta otorisasi kredit, dan tanggal pengiriman barang yang telah disetujui. Yang ketiga adalah fungsi gudang. Fungsi gudang digunakan sebagai penyimpanan atau menyiapkan suatu barang yang dipesan oleh pelanggan dan yang telah diproduksi pada PT Wuling Motors, serta fungsi gudang memiliki tugas untuk menyerahkan barang ke bagian pengiriman untuk segera diserahkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman digunakan untuk menyerahkan barang atau pesanan atas dasar surat order pengiriman yang telah diterima dari penjualan dan telah diserahkan kepada fungsi gudang dan dilakukan oleh fungsi pengiriman. Yang kelima adalah akuntansi digunakan untuk mencatat jurnal piutang dari transaksi penjualan kredit,
membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, membuat laporan penjualan, serta persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Yang terakhir adalah fungsi gunakan untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan sebagai bukti ditentukannya suatu pembayaran yang telah ditentukan awal persetujuan. Terima kasih dari saya. Oke, jadi mengenai topik inti dari pembahasan pada makalah kami, ya ini pertama tadi telah dibacakan mengenai landasan teori, selanjutnya ya ini mengenai topik inti pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada bab penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan, subbab selanjutnya ya ini sistem retur penjualan, yang keempat ya ini kombinasi prosedur order pengiriman dan penagihan, dan terakhir mengenai sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, gambaran umum perusahaan akan dilanjutkan kepada Lucky Andrianto. Adalah perusahaan kendaraan roda 4 yang berasal dari Cina dengan nama perusahaan SGMW atau Sage General Wulings. Perusahaan tersebut hanya terdapat di Cina dan Indonesia. Wulings Motor berdiri pada pertengahan bulan Agustus 2012. Awal berdirinya pembangunan pabrik PT Wulings Motor di Indonesia pada tahun 2015 dan peluncuran peresmian perusahaan pada tahun 2017. Perusahaan ini dengan sendirinya terdapat di Indonesia yang memiliki 6 cabang perusahaan yang telah menyebar sebagai penyebaran penjualannya. Salah satunya ialah perusahaan PT Automobil Jaya Mandiri atau Wulings Motor yang terdapat di daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi untuk owners PT Automobil Jaya Mandiri, terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah investasi bangunan, finance PT Automobil Jaya Mandiri, dan operasional manager. Dalam finance PT Automobil Jaya Mandiri, terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah admin penjualan atau cabang, kasir, dan pemeliharaan perusahaan. Dalam operasional manager memiliki beberapa karakteristik kembali. Yang pertama adalah branch manager, supervisor atau cabang, marketing, serta service advisor dan teknisi. Penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan PT Wulings Motor. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 23 menyatakan bahwa penjualan barang meliputi barang diproduksi oleh perusahaan yang dibeli dan dijual kembali, atau untuk dijual kembali seperti barang yang dibeli oleh pengecer seperti tanah dan properti lainnya yang dibeli dan untuk dijual kembali. Menurut Mulyadi, menyatakan sistem penjualan kredit adalah kegiatan penjualan yang terdiri dari. Menurut Mulyadi, buku terbitan tahun 2016 halaman 160 menyatakan bahwa sistem penjualan kredit adalah kegiatan penjualan yang terdiri dari transaksi penjualan barang dan jasa, baik secara kredit maupun tunai. Di dalam transaksi penjualan secara kredit, pelanggan dapat mengorder suatu barang dan akan dipenuhi oleh perusahaan dengan mengirimkan atau menyerahkan barang tersebut kepada pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang kemudian perusahaan memiliki piutang kepada pelanggan tersebut. Kegiatan seperti inilah yang ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Baik. Untuk materi selanjutnya adalah dokumen yang digunakan dalam PT Wulings Motor. Dokumen yang digunakan dalam PT Wulings Motor terdiri dari 2 dokumen. Dokumen yang pertama adalah surat order pengiriman dan tembusan, yang terdiri dari yang pertama, surat order pengiriman. Dokumen surat ini digunakan pada lembar pertama pada surat order pengiriman yang akan memberikan otorisasi terhadap fungsi pengiriman
untuk mengirimkan barang sesuai dengan dokumen tersebut. Dokumen yang kedua adalah tembusan kredit. Dokumen surat ini digunakan untuk mengetahui status kredit pelanggan serta untuk mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit. Yang ketiga adalah surat pengakuan. Dokumen surat ini didapat dari fungsi penjualan untuk pelanggan bahwa pemberitahuan ordernya telah diterima atau sedang dalam proses pengiriman yang telah dikirimkan oleh PT Wolis Motor kepada alamat konsumen. Dokumen keempat adalah surat muat. Surat muat. Dokumen surat ini adalah dokumen sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan ke perusahaan angkutan umum. Setelah itu, surat tembusan gudang. Surat tembusan gudang adalah surat order yang nantinya akan dikirim ke fungsi gudang sehingga dapat menyiapkan barang yang akan dikirim dan diserahkan barangnya ke fungsi gudang serta mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Jenis dokumen kedua dalam PT Wolis Motor adalah faktur dan penjualan. Faktur penjualan adalah penggunaan dokumen sebagai dasar pencatatan atas timbulnya piutang perusahaan. Adapun tembusan untuk dokumen faktur ini terdiri dari yang pertama, faktur penjualan. Dokumen terkait ini menjadi lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada jumlah pengiriman dokumen faktur penjualan. Dokumen yang kedua adalah tembusan piutang. Dokumen terkait ini adalah sebagai dasar pencatatan piutang dalam jurnal penjualan perusahaan PT Wolis Motor yang dikirimkan dari fungsi penagihan kepada fungsi akuntansi. Dokumen yang ketiga adalah tembusan jurnal penjualan. Dokumen terkait ini adalah sebagai bukti pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi. Dokumen yang keempat adalah tembusan analisis. Dokumen ini sebagai dokumen dasar untuk menganalisa penjualan, menghitung harga pokok penjualan, dan untuk perhitungan komisi wiraniaga perusahaan PT Wolis Motor. Dokumen yang terakhir adalah tembusan wiraniaga. Dokumen tembusan wiraniaga ini adalah dokumen yang berisikan mengenai pemberitahuan bahwa orderan pelanggan telah dipenuhi sehingga dapat menghitung hak atas komisi penjualannya. Dokumen ini dikirim oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga. Baik, terima kasih dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh beberapa rekan-rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lucky. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Di sini catatan akuntansi yang digunakan ada jurnal penjualan, yaitu untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian di sini ada jurnal umum. Jurnal umum itu untuk mencatat harga pokok produk yang ingin dijual. Kemudian di sini ada kartu piutang. Kartu piutang itu digunakan untuk mencatat piutang dari pembeli. Kemudian ada kartu persediaan. Kartu persediaan ini untuk sebagai buku pembantu yang berisi mutasi setiap jenis persediaan. Kemudian kartu gudang itu kartu pembantu yang digunakan fungsi gudang untuk mencatat persediaan fisik yang disimpan di gudang. Kemudian ada catatan akuntansi. Next. Oke, di sini ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini ada yang pertama ada prosedur order penjualan. Jadi prosedur order penjualan ini fungsi penjualan pada awalnya itu menerima order dari pembeli dan kemudian dia mencatat informasi-informasi yang penting dan akan diberikan kepada fungsi lainnya. Kemudian ada prosedur persetujuan kredit. Jadi di sini fungsi penjual itu meminta persetujuan kredit kepada fungsi kredit ya. Kemudian prosedur pengiriman barang. Prosedur pengiriman barang ini digunakan untuk mengirim barang kepada pembeli sesuai apa yang dicatat oleh prosedur order penjualan tadi. Kemudian ada prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat faktur penjualan ke dalam kartu piutang. Kemudian ada prosedur penagihan. Prosedur penagihan ini digunakan fungsi penagihan untuk membuat faktur penjualan dan menagihnya serta mengirimkannya kepada pembeli.
Dan kemudian di sini ada prosedur pencatatan penjualan. Prosedur pencatatan penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan ke dalam jurnal penjualan tadi itu. Oke, di sini ada unsur-unsur pengendalian sistem internal penjualan kredit. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini digunakan untuk membagi-bagi tanggung jawab yang fungsinya untuk dapat setiap bagian itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi-fungsi terkait. Yang kedua, fungsi terkait ini maksudnya itu digunakan, jadi setiap fungsi-fungsi itu terpisah, meminimalisir kecurangan yang ada kepada pegawai. Jadi fungsi-fungsi dipisahkan. Kemudian ada C, sistem otorisasi dan prosedur penjualan dan prosedur pencatatan. Jadi di sini sistem otorisasi itu misalnya seperti order penjualan ini diotorisasi oleh bagian fungsi penjualan. Terus kemudian lagi ya pengiriman produk itu diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Catatan buku piutang itu dicatat oleh fungsi akuntansi. Dan yang terakhir ada praktik yang sehat. Jadi praktik yang sehat ini digunakan untuk supaya pegawai fungsi-fungsi yang ada itu melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang ada. Seperti misalnya dokumen berurutan, kemudian secara periodik bagian akuntansi mengirimkan pernyataan kepada pelanggan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart ya. Flowchart. Jadi pada flowchart sistem penjualan kredit, jadi pada awalnya pada bagian order penjualan, tuh dia menerima order dari pelanggan dan kemudian membuat faktur penjualan kredit. Ya, ada 5 faktur penjualan kredit di situ. Kita bisa lihat. Jadi faktur nomor 1 dan 2 itu akan dikirim ke bagian pengiriman, serta nomor 3 dan 4 itu dikirimkan ke bagian gudang, dan nomor 5 itu akan diarsipkan. Terus pada bagian gudang itu kita lanjutkan, jadi faktur 3 dan 4 itu digunakan untuk menyiapkan barang, dan kemudian yang nomor faktur penjualan kredit nomor 3 itu dikirim ke kartu gudang ya, sebagai kartu gudang, dan serta diarsipkan. Dan yang keempat itu akan dikirimkan kepada bagian pengiriman dan akan diserahkan kepada penyerahan barang. Kemudian itu ada bagian pengiriman ya. Tadi ada faktur penjualan kredit nomor 1, 2 dan faktur penjualan kredit nomor 4 itu dibandingkan sehingga faktur penjualan kredit nomor 1 dan 2 itu akan dikirimkan ke bagian piutang, dan yang nomor 4 akan diberikan ke pelanggan beserta penyerahan barangnya. Kemudian nomor bagian piutang, kita bisa lihat di situ nomor 1 dan 2 itu lanjutan ini ya. Ini nomor 1 itu akan dikirimkan ke sebagai kartu piutang. Jadi nomor 1 akan diarsipkan terus secara periodik untuk membuat surat tagihan. Kemudian faktur nomor 1 itu akan sekaligus sebagai surat tagihan yang akan diberikan ke pelanggan. Kemudian yang nomor 2 ini akan dicatat di jurnal penjualan dan kemudian akan diarsipkan serta selesai ya. Jadi itulah sistem dari penjualan kredit perusahaan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah transaksi retur penjualan. Transaksi ini akan terjadi ketika perusahaan menerima kembali barang yang telah dibeli oleh pelanggan karena adanya kerusakan ataupun kecatatan. Fungsi yang terkait dalam retur penjualan ada 4. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab atas adanya laporan mengenai pengembalian barang yang sudah dibeli pelanggan. Yang kedua, ada fungsi penerimaan yang bertanggung jawab untuk menerima barang berdasarkan memo kredit yang telah dibuat tadi dari fungsi penjualan.
Setelah itu barulah dibuat laporan penerimaan barang serta akan dilakukannya pemeriksaan barang. Yang ketiga ada fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk menyimpan kembali barang yang telah diretur dan akan dicatat dalam kartu gudang. Dan yang terakhir fungsi akuntansi yang melakukan pencatatan transaksi retur. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam retur penjualan itu ada dua, yaitu memo kredit dan laporan penerimaan barang. Memo kredit itu dokumen dasar untuk mencatat transaksi retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penjualan yang memberi perintah kepada penerimaan untuk menerima barang yang diretur. Yang kedua ada dokumen laporan penerimaan barang yang dikeluarkan oleh fungsi penerimaan sebagai dokumen pendukung memo kredit setelah diterimanya barang yang diretur dan setelah diperiksanya barang hasil retur. Next, catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi retur penjualan ada 4, yaitu yang pertama jurnal umum untuk mencatat piutang dagang pada persediaan dan beban pokok penjualan. Yang kedua ada kartu piutang untuk mencatat berkurangnya saldo piutang terhadap debitur. Ketiga dan keempat kartu persediaan dan kartu dagang itu untuk mencatat pertambahan persediaan produk jadi akibat retur penjualan. Prosedur dalam retur penjualan ada 3, yaitu prosedur pembuatan memo kredit, prosedur penerimaan barang, dan prosedur pencatatan. Dalam pembuatan memo kredit, permohonan retur penjualan oleh pelanggan akan diberikan kepada fungsi penjualan untuk dibuatkan memo kredit. Selanjutnya, prosedur penerimaan barang. Penerimaan barang ini akan diterima oleh fungsi penerimaan sesuai dengan perintah yang ada dalam memo kredit. Setelah barang diterima, barulah dibuat laporan penerimaan barang yang melampiri memo kredit. Dan yang terakhir ada prosedur pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan mencatat transaksi tadi di jurnal umum dan buku pembantu piutang. Selanjutnya unsur pengandalian internal. Dalam unsur pengandalian internal retur penjualan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama struktur organisasi, yang mana struktur organisasi ini adalah pemisahan tanggung jawab yang dilakukan dengan pemisahan fungsi penjualan, penerimaan, gudang, dan akuntansi pada departemen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fungsi terkait yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang mana sistem ini untuk memastikan transaksi retur penjualan itu valid, dan dalam memo kredit harus diberi tanda tangan otorisasi yang berwenang. Setelah itu adanya pencatatan yang dilakukan harus didasari dari memo kredit dan laporan penerimaan barang. Yang terakhir adanya praktik sehat, yang berarti semua kegiatan mulai dari pelaporan dari pelanggan sampai menerima barang, pencatatan, dan sebagainya harusnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini flowchart retur penjualan menurut Mulyadi. Mulai dari bagian penjualan yang menerima laporan pembeli untuk retur penjualan, lalu bagian penjualan membuat memo kredit dan digabungkan dengan laporan penerimaan barang. Nah, dokumen ini akan diterima bagian penerimaan barang. Setelah dokumen diterima, bagian penerimaan akan menerima barang tersebut lalu memeriksa barang retur. Setelah itu dibuatlah laporan penerimaan barang. Memo kredit dan laporan penerimaan barang terdiri dari 2 rangkap, yang mana rangkap kedua, laporan penerimaan barang, akan diberikan kepada bagian gudang bersamaan dengan penyerahan barang ke bagian gudang, dan sisanya dokumen tadi akan dikirim ke bagian piutang. Bagian gudang akan melakukan pencatatan dalam kartu gudang, dan laporan penerimaan barang akan diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, bagian piutang akan menerima dokumen tadi
Dari bagian penerimaan, dokumen ini akan dicatat dalam kartu piutang dan diberikan kepada pembeli. Dokumen laporan penerimaan barang dan memori kredit rangkap 2 akan diberikan ke bagian kartu persediaan yang selanjutnya akan mengisi harga pokok barang. Setelah mengisi harga pokok barang tersebut, dokumen ini akan dicatat dalam kartu persediaan. Dan yang terakhir, dokumen diterima oleh bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal retur penjualan dan diarsipkan permanen. Maka selesailah flowchart bagian retur penjualan. Maka dari pembahasan tadi sampai kami mempresentasikan hasil ini, kami tidak memperoleh data mengenai retur penjualan baik dari jurnal maupun website perusahaan. Jadi kami beranggap hal ini terjadi karena transaksi perusahaan Wuling ini ketika menjual mobil akan ada tahapan-tahapan yang sangat banyak, mulai dari pemeriksaan barang sampai mobil tersebut diterima oleh pelanggan. Jadi mobil ini butuh banyak proses pemeriksaan sampai tidak ada kecacatan ataupun kerusakan yang sebelum barang itu diterima. Hal ini ditandai juga dengan PDI atau pre-delivery inspection yang dilakukan oleh dealer resmi Wuling dengan mekanik yang bersertifikat dan alat yang memadai untuk mengecek mobil yang akan dibeli secara kredit oleh pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang. 4. Kombinasi prosedur order pengiriman dan penagihan. Ada 4 prosedur order pengiriman dan penagihan. Metodenya yakni prosedur order pertama, prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Di sini faktur penjualan dan surat order pengiriman dibuat terpisah. Faktur penjualan dibuat oleh fungsi penagihan dan surat order pengiriman dibuat oleh fungsi penjualan. Yang kedua ada prosedur order pengiriman satuan. Hampir sama dengan prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Namun, fungsi penjualan membuat surat order pengiriman satu-satu, yakni masing-masing barang satu surat order pengiriman. Hal ini merupakan prosedur yang tepat untuk perusahaan yang sering mengalami masalah back order. Yang ketiga ada prosedur pra-penagihan lengkap. Prosedur ini fungsi penjualan dan surat order pengirimannya dibuat dalam sekali tulis oleh fungsi penjualan, kemudian distribusikan ke berbagai fungsi terkait. Semua informasi atau data konsumen sudah diketahui oleh fungsi penjualan untuk membuat faktur penjualan dan surat order pengiriman. Dan yang terakhir ada kombinasi prosedur pra-penagihan tidak lengkap. Kombinasi ini hampir sama dengan pra-penagihan lengkap. Yang membedakan adalah data konsumen belum tersedia atau fungsi penjualan membuat faktur penjualan dan surat order pengiriman tidak dengan data pribadi konsumen. Next. Selanjutnya ada kegiatan sistem penjualan kredit PT Automobil Jaya Mandiri atau Wuling Motors. Yang pertama diawali dengan customer mengisi persyaratan-persyaratan kredit yakni identitas, data diri, KTP, dan data lainnya. Serta menyetorkan uang DP sebagai tanda jadi. Kemudian, bagian marketing akan menyetorkan data tersebut ke bagian fungsi penjualan untuk dibuatkan kwitansi. Kwitansi ini akan diteruskan ke bagian manajer untuk meminta persetujuan kredit. Jika setelah disetujui, maka kwitansi akan balik lagi ke fungsi penjualan untuk dibuatkan faktur penjualan dan surat order pengiriman. Kedua dokumen tersebut kemudian diteruskan ke bagian kredit dan bagian gudang. Bagian gudang akan langsung mengirimkan barang bila data sudah disetujui oleh bagian kredit. Next. Dari analisis kelompok kami, PT Automobil Jaya Mandiri atau Wuling Motor ini menggunakan kombinasi prosedur pra-penagihan lengkap. Dikarenakan dokumen faktur penjualan dan surat order pengiriman dibuat dalam sekali tulis dan didistribusikan ke berbagai fungsi terkait. Dan
Data konsumen juga telah diketahui bagian gudang saat akan mengirimkan barang. Next. Selanjutnya ada bagan yang menjelaskan tentang kegiatan sistem penjualan kredit PT Automobil Jaya Mandiri atau Wuling Motors. Bagan pertama yang berada di sebelah kiri, yakni fungsi penjualan menerima data dari bagian marketing, kemudian membuat kwitansi yang akan disetor ke manajer untuk meminta persetujuan. Kemudian bisa kita lihat fungsi penjualan juga membuat faktur penjualan dan surat order pengiriman yang kemudian dibagikan ke bagian kredit dan bagian gudang. Selanjutnya bagian 2 yang berada di sebelah kanan, bagian kredit menerima data dari fungsi penjualan, yakni faktur penjualan dan surat order pengiriman. Dan kemudian bagian kredit melakukan survei mengenai kepantasan customer untuk menerima kredit ini. Bila disetujui, maka akan diteruskan ke manajer untuk dikonfirmasi ke bagian gudang yang akan mengirim barang. Dan bila tidak disetujui, maka kontrak akan dibatalkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Inggit. Baik, subbab terakhir yakni mengenai sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Jadi dalam sistem pengolahan data elektronik itu ada 2 ciri khas yang ada di buku teori dari Mulyadi. Tadi telah dijelaskan bahwasannya sistem penjualan itu dilakukan secara prosedur secara manual. Nah, dengan adanya subbab penjualan kredit secara elektronik ini, maka ada beberapa sistem yang digunakan perusahaan dengan khusus secara elektronik atau dengan cara komputerisasi. Ciri khas yang pertama yakni mengenai konversi data, yaitu pengumuman bentuk dari yang bisa dibaca yang tidak bisa dibaca oleh komputer menjadi bisa dibaca oleh komputer. Ada konversi data dari hard copy, yakni dari kertas, yakni seperti contohnya mengenai formulir identitas pelanggan ingin menggunakan kredit, lalu menjadi soft copy dalam bentuk multimedia. Contohnya yakni ada faktur dan jurnal penjualan, lalu ada surat order pengiriman dan tembusannya, dan juga dokumen lainnya itu diinput dan diproses dengan komputer. Lalu ciri khas yang kedua yakni mengenai pengendalian aplikasi. Dalam buku teori di buku dikatakan bahwa pengendalian aplikasi itu dibagi menjadi 2, yakni pengendalian preventif dengan pengendalian detektif. Pengendalian preventif yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah. Sedangkan pengendalian detektif itu bertujuan untuk mendeteksi terjadinya masalah pada saat masalah itu terjadi. Di sini ada beberapa 4 pengendalian aplikasi yang biasanya sering digunakan oleh perusahaan, terutama yang ada di buku Mulyadi ini. Pertama yang mengenai batching. Batching sendiri adalah sebuah pengelompokan transaksi dalam jumlah banyak ke dalam satu kelompok kecil. Jadi sederhananya intinya batching ini adalah sebuah penyederhanaan bagi transaksi-transaksi yang ada. Istilah sederhananya kalau di akuntansi ya ini seperti buku besar akuntansi. Pengendalian aplikasi yang kedua yang ini mengenai kontrol total. Ya ini pemeriksaan jumlah rupiah atau kuantitas yang telah dicatat arsip komputer. Nah, kontrol total ini itu terjadi setelah perusahaan melakukan batching. Setelah dilakukan batching, yaitu pengelompokan transaksi dalam jumlah banyak ke dalam satu kelompok kecil, maka perusahaan membutuhkan pemeriksaan untuk apakah data-data yang telah di batching itu sama dengan data aslinya. Selanjutnya ya ini key verification, yakni sebuah pengendalian aplikasi yang bertujuan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan pengertian. Jadi tujuan dari adanya key verification ini ya ini untuk mencegah terjadinya human error yang biasanya terjadi pada karyawan di perusahaan. Ya ini pengendalian terakhir ya ini log transaksi. Juga disebut register transaksi, ya ini merekam semua input ke dalam file khusus. Jadi pada log transaksi ini bertujuan untuk menyimpan data perusahaan ke dalam file khusus yang nantinya akan dibandingkan ke file atau arsip lainnya. Nah, next ada perbandingan antara teori dengan sistem penjualan kredit secara elektronik di perusahaan Wuling atau PT Automobil Jaya Mandiri.
Dalam teori disebutkan bahwa sistem pengendalian lingkungan pengelolaan data elektronik itu ada dua, yakni kompresi data dan pengendalian aplikasi. Dari lihat bahwa dari bagian pengiriman via bagian order penjualan, dikiriman dokumen berupa surat pemuat, yakni sebuah penyerahan bukti dari penyerahan bukti barang dari perusahaan ke pengiriman atau ekspedisi, lalu ada surat order pengiriman 1 buah, lalu digabungkan SOP dalam batch membuat batch total secara manual. Jadi semua data ini akan diinput ke dalam batch total. Lalu selanjutnya mengisi batch transfer form, lalu baru dibuat 3 surat dokumen, yaitu surat muat, SOP, dan batch transfer form. Ini arsip ke-1. Lanjut ke arsip yang ke-1 pada halaman yang sama. Tadi ada surat muat, SOP, batch transfer form. Selanjutnya akan diserahkan ke arsip kedua, lalu untuk bawahnya akan dikelompokkan menjadi batch input, lalu di pemeriksaan secara komputerisasi dengan kontrol total. Arsip dari halaman yang berbeda, yaitu arsip 4, surat muat, SOP, dan batch transfer form akan diurutkan secara nomor. Lalu ke arsip ke-5, arsip penyimpanan jurnal penjualan dan faktur-fakturnya akan diserahkan ke Departemen Akuntansi, lalu dibandingkan dengan arsip nomor 1. Arsip yang terakhir yakni surat muat, SOP, dan tembusan faktur dan tembusannya akan diserahkan ke Wiraniaga, ke Departemen Akuntansi, dan ke pelanggan. Nah, kalau di lapangan, flowchart mengenai sistem penjualan kredit secara elektronik itu dia berbeda dengan yang ada di teori. Jadi dari bagian penjualan, arsip-arsipnya akan diverifikasi secara manual, lalu di arsip keempat, dari arsip keempat itu diinput ke komputer sekaligus mengcopy KTP 4 rangkap dan kwitansi 5 rangkap. Jadi di sini hanya ada konversi data, tidak ada pengendalian aplikasi yang seperti yang ada di teori. Nah, dari inputan komputer ini lalu dibuat data untuk membuat surat-surat permohonan kredit yang nantinya akan diberikan ke fungsi kredit. Berikut ini adalah flowchart sistem penjualan kredit PT Automobil Jaya Mandiri Wuling Motor. Transaksi dimulai dari customer yang menyiapkan dokumen fotokopi KTP dan uang rupiah sebagai DP. Lalu fotokopi KTP dan uang DP ini akan diberikan kepada bagian marketing untuk selanjutnya melakukan pengisian SPK dan akan melengkapi syarat-syarat kelengkapan yang dibutuhkan. Setelah itu, SPK akan dibuat sebanyak 5 rangkap. Admin penjualan akan menerima dokumen SPK, fotokopi KTP, dan uang DP untuk yang selanjutnya akan dibuatkan kwitansi. Uang akan diterima oleh bagian kasir. Dan dokumen SPK, KTP, dan kwitansi akan diberikan kepada manajer untuk diverifikasi dan ditandatangani. Setelah diproses oleh admin untuk diinput ke komputer sekaligus mengcopy KTP sebanyak 4 rangkap dan kwitansi sebanyak 5 rangkap. Nah, data dari dokumen ini digunakan untuk membuat surat permohonan kredit. Yang selanjutnya admin penjualan membuat surat pernyataan, surat faktur, kwitansi, bukti serah terima kendaraan atau BSTK untuk syarat proses kredit, dan gesekan nomor rangka itu dokumen yang untuk syarat pembuatan STNK. Selanjutnya, dokumen-dokumen ini akan diverifikasi dan ditandatangani lagi oleh bagian manajer. Lalu, admin penjualan akan memberi dokumen itu kepada bagian kredit untuk melakukan survei, dan kwitansi akan diarsipkan sementara di bagian ini. Jika perusahaan menolak membeli secara kredit atau perusahaan menjual secara kredit kepada customer tersebut, maka akan dikeluarkanlah dokumen batal kontrak, yang setelah itu dokumen ini akan diberikan ke bagian admin penjualan untuk meminta uang DP kembali yang di DP-kan oleh customer
dan akan berakhirnya sistem di finance pusat, lalu uang DP tersebut akan dikembalikan kepada customer. Selanjutnya, jika keputusannya adalah menerima untuk menjual kredit kepada customer tersebut, bagian kredit akan mengeluarkan dokumen PO atau purchase order sebanyak 2 rangkap dan kwitansi 2 rangkap, yang mana rangkap 2 tadi, rangkap 2 dari masing-masing dokumen akan diarsipkan sementara di bagian kredit. Sedangkan dokumen lainnya, rangkap satunya akan diberikan kepada admin penjualan untuk menandatangani dan membuat kelengkapan customer, yaitu seperti plat, STCK, dan buku servis. Lalu marketing akan melakukan pengecekan kesesuaian terhadap plat, STCK, dan buku servis. Setelah sesuai, nantinya akan diberikan ke customer. Untuk SPK, fotokopi KTP, dan kwitansi akan diberikan kepada bagian marketing, admin penjualan, manajer, dan bagian gudang. Nah, untuk customer sendiri mendapatkan SPK dan kwitansi, sedangkan KTP tidak. Selanjutnya, dari ketiga dokumen yang diberikan tadi, bagian gudang akan membuat surat untuk pengambilan unit mobil yang akan dijual secara kredit. Maka setelah itu dokumen ini diarsipkan sementara. Lalu dibuatlah dokumen PDI atau Pre-Delivery Inspection. Dokumen ini akan diverifikasi oleh manajer dan ditandatangani, yang setelah itu dilakukanlah pengecekan kesesuaian barang yang dilakukan oleh dealer, dan apabila itu sudah selesai, dokumen akan diarsipkan di bagian gudang bersamaan dengan pengiriman mobil ke customer. Penutup, dari kesimpulan kami bahwa PT Automobil Jaya Mandiri atau Wuling Motor telah menjalankan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dengan terperinci dan sesuai dengan tugasnya masing-masing agar tidak terjadinya kecurangan dan praktik yang tidak sehat. PT Automobil Jaya Mandiri dalam kegiatan penjualan kreditnya menggunakan kombinasi prosedur pra penagihan lengkap. Walaupun sudah menginput data secara komputerisasi, masih banyak kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam mengolah data secara otomatis melalui aplikasi. Salah satunya tidak ada sistem pengendalian aplikasi. Lalu saran dari kami yakni agar lebih efisiensi dan efektif adalah pengendalian data dengan aplikasi secara otomatis agar data yang diinput benar dan sesuai dengan apa yang terjadi. Demi menjaga kesesuaian data tersebut, admin harus sering melakukan pengawasan dan pengecekan ulang sehingga tidak terjadi baik dari sistem maupun human error atau kesalahan manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.